Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya punya Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya yakin percaya dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Apapun keadaan kita pada hari ini, kalau kita boleh beribadah pada hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Mari naikkan sembahmu bagi Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu hadir dalam hidup kami. Kami mau masuk di dalam tahta Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Berkati kami Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari naikkan setiap syukur-Mu bagi Tuhan. Selama kita hidup, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, satu hal yang perlu kita capai dalam hidup kita, kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, dalam kuasa Tuhan yang mengalahkan rasa takutmu, dalam kuasa Tuhan yang mengalahkan rasa khawatirmu, dalam kuasa Tuhan yang memulihkan penyakitmu, dalam kuasa Tuhan yang memulihkan Indonesia. Haleluya. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya. Kami datang melihat Tuhan. Kuasa-kuasa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar bagi kami. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Boleh teman yang mulia bagi Allah kita. Mari kita memuji kita dari awal. Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupan.
cuma untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan dari awal. Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup
ini. Engkau menjamah hati kami, menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan ini kami lebih berglori bagi-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Selamat dikatakan Ibu bersuka cita pada hari ini. Haleluya. Mari kita bersuka cita, mari kita berglori bagi Tuhan. Mari kita katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Persiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, mari kita beri waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan hatimu, kosongkan hidupmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami pada hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku Tuhan, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalammu. Kau setia memulihkanku. Oh, ulang dari awal. Sungguh Engkau tahu. Tak ada yang tersembunyi bagi kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalammu. Kau setia sampai akhir. kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Buat segala kasih penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Allah yang hidup dan sangat
senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah Bapa yang baik, bilang minggu kemarin kuasa-Mu telah menyatakan, kemurahan-Mu telah menyatakan Engkau telah mengalahkan maut dan bangkit dari antara kematian, dan Engkau telah memberikan kebangkitan dalam setiap kehidupan kami, bahkan membuat iman pengharapan kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahkan pada sampai siang hari ini Tuhan, kami mau lewat kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memimpin kami, sehingga di dalam situasi keadaan sesulit apapun kami boleh melalui itu, karena Engkau Allah yang menepati janji. Penyertaan-Mu tetap ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga sampai akan berakhir. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel yang berdaulat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sapa jemaat kekasih yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming yang ada saat ini. Shalom jemaat GTDI Anugerah. Puji nama Tuhan. Walaupun keadaan situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan saat ini, tetapi kita yakin, kita anak-anak Tuhan, kita umat kepunyaan Tuhan, tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Amin. Dalam artinya ya, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Dituntut kita harus membangun mesbah-mesbah Allah di dalam keadaan, di dalam situasi sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Situasi yang sangat-sangat mengerikan, tetapi kita dituntut untuk mendirikan mesbah-mesbah. Bagaimana sikap, bagaimana tindakan kita berjemaat, kita lakukan di rumah kita pribadi lepas pribadi. Itu yang dituntut kita saat ini. Ya, kita bersyukur kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga kita boleh ada sampai sana. Bukan karena kekuatan kita. Puji Tuhan, jauh-jauhlah dari kita, dihalaukanlah dari kita segala mara bahaya, terkhusus COVID-19. Tetapi bagaimanapun harus tetap kita bersandar, berpengharapan di dalam Kristus. Bahkan firman Tuhan, berdoa, berjaga-jaga. Intinya berdoa, berkomunikasi, menjaga keintiman kita bersama Tuhan, yaitu iman kita, doa kita. Karena nafas orang Kristen adalah doa. Selalu, dimanapun, ke rumah, di rumah, di tempat pekerjaan, tetap berseru di jalan. Ini hari-hari sudah sangat susah. Ini hari-hari yang sangat mengerikan. Dunia sudah mulai turun. Kita sekarang dibatasi untuk menghirup udara bebas. Kemana-mana harus pakai masker. Keluar rumah harus pakai masker. Bahkan pemerintah menyapok mendukung, memberikan ketetapan bagi siapa yang tidak memakai masker dapat hukuman, ada konsekuensinya yang tidak melakukan perintah atau ketetapan dari pemerintah. Oleh karena itu saya mengajak jemaat-jemaat, mari tetap ikuti himbauan-himbauan pemerintah. Pakai masker, keluar dari rumah, keluar rumah, kemanapun. Bersyukur sampai saat ini Pulau Batam tidak lockdown. Lewat yang bagi bekerja masih tetap bekerja.
Memang situasi saat ini sangat penting. Banyak keadaan situasi, bahkan dampak dari COVID ini. Di bagian pariwisata sudah banyak mengeluh, terkhusus perhotelan. Bahkan ada PT-PT yang saat ini diliburkan. Mengerikan. Ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi pada akhir-akhir ini. Akankah kita diperhadapkan dengan ketakutan-ketakutan seperti itu? Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Memang orang-orang di luar Tuhan banyak memiliki rasa ketakutan. Apa yang kami makan dan minum, itu yang ditakuti saat ini. Bahkan saya sering sharing, saya mending mati di dalam COVID-19 daripada saya mati kelaparan. Memang betul, keadaan seperti itu menuntut. Saya mengatakan saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat. Waktu-waktu saat ini mengajarkan kita. Tapi oleh kebenaran firman Tuhan, apa langkah-langkah yang harus kita perbuat? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi keadaan saat ini? Saya mengajak kita membuka lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma. Misalnya Roma 12 pasal 12 ayat yang ke-12. Apa dikatakan di sana? Bagaimana kita menyikapi masa-masa yang saat ini sedang kita hadapi. Kita harus memiliki firman. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang dikatakan di sana di dalam firman Tuhan, yaitu Roma pasal 12 ayat 12. Saya membacakan bagi kita jemaat-jemaat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah mengikuti live streaming yang ada, ya, boleh membuka Alkitab kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu saya membacakannya bagi kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Bersabarlah dalam bersabarlah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Dia katakan di sana bersukacitalah di dalam pengharapan kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Ini yang harus dituntut anak-anak Tuhan. Tidak boleh murung-murung, harus selalu bersukacita. Amin. Walaupun keadaan situasi saat ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita boleh tersenyum, tetapi anak-anak Tuhan harus tetap tersenyum, harus tetap memberikan ekspresi, bahkan menyatakan kasih, menyatakan shalom itu kemanapun kita berada. Amin. Karena firman Tuhan katakan harus kita tetap bersukacita. Bila minggu-minggu lalu saya berkhotbah, anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki rasa ketakutan. Takut akan dunia, tetapi memiliki ketakutan, takut akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat ini harus dikatakan ada 3 hal di dalam Roma ini, Roma 12 ayat 12 ini. Harus kita bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu menimbulkan kekuatan. Amin. Karena di dalam kita bersukacita menimbulkan imun tubuh kita menjadi kuat. Jangan letoy, lesu. Makinlah daun itu fisik. Tetapi bersukacita. Tetapi anak-anak Tuhan bagaimana? Tetap bersukacita. Amin. Jangan walaupun keadaan seperti apapun, jangan hanya bersukacita di tanggal 1, di tanggal muda aja bersukacita, senyum-senyum. Ya.
Tetapi di tanggal 20 ke atas sudah keriput wajah itu mengatakan ini keriput terus semua. Kenapa? Kita lihat tanggal jalan dan tanggal 20. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus bersukacita di masa sesulit saat ini. Bahkan di tanggal 30 sekalipun, tanggal 20 sekalipun lah. Katakan, harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu menimbulkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita buka di dalam kitab Amsal 18 pasalnya yang ke-14. Haleluya. Apa dikatakan di sana? Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14 dikatakan di sana, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan amin. Amin. Orang yang menanggung, ya, katakan di sana, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Yang bersemangat dapat menanggung situasi-situasi sulit seperti ini. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Katakan di sana. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang memulihkan semangat yang patah. Kalau sudah tidak ada sukacita, tidak ada semangat. Makanya Tuhan mau katakan bagi kita, tetap bersukacita. Bahkan firman Tuhan, bersukacitalah. Dituntut kita, bersukacitalah di dalam situasi, keadaan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena kunci daripada menghadapi keadaan sesulit apapun, kita memiliki ketenangan, sukacita. Jangan langsung tutup pikiran, langsung down, tetap sukacita. Andalkan Tuhan dalam hati. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Coba kita buka lagi di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-4. Haleluya. Sudah? Apa dikatakannya sana? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini dikatakan di sana. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati kita. Apa yang kita inginkan, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita meminta apapun, Tuhan sudah tahu apa yang perlu kita pergunakan, apa yang mau kita dalam kehidupan kita. Tuhan sudah tahu. Tetapi yang dituntut tetap kita harus bergembira. Dan bergembira karena Tuhan. Artinya tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, menandakan sukacita kita. Bukan kita bersungut-sungut lewat keadaan, lewat situasi yang saat ini terjadi. Tidak dibolehkan anak-anak Tuhan. Sudah banyak pengalaman-pengalaman dari bangsa Israel, dari Mesir sampai ke mana-mana. Karena bersungut-sungutan membuat mereka jauh dari kasih Tuhan. Karena takut akan Tuhan, malah lebih takut dengan situasi, keadaan, lebih takut kepada raja yang ada di dunia lah katakan, daripada takut akan Tuhan. Itu yang sedang terjadi bangsa Israel. Dan saat ini apa yang terjadi? Bagaimana anak-anak Tuhan lewat situasi, keadaan saat ini? Saya mau katakan ini adalah situasi bagaimana iman pengharapan kita boleh diuji. Akankah kita tetap bersandar berpengharapan kepada Tuhan, mendirikan
kita orang alim, nampak alimnya datang ke gereja. Tapi saat ini dituntut kita. Apakah kita tetap bersandar, berseru pada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Dia bukan menanya apakah kamu sudah kena COVID-19. Tuhan tidak menanya, tetapi Tuhan menanya apakah kamu hidup di dalam iman, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kerinduan kita, jemaat-jemaat, kita rindu senantiasa tetap hidup didapati Tuhan sampai datang kedua kali, tetap setia. Amin. Setia di dalam apa? Iman, pengharapan kita, doa. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Kuncinya tadi menghadapi permasalahan, yaitu itu tadi, tetap kita harus bersukacita, bersyukur, berseru kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa sih? Padahal firman Tuhan katakan, sebelum pun kita mengutarakannya, Tuhan Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu anak-anak tidak perlu, tapi tetap bersukacita walaupun itu tanggal tua. Amin. Walaupun belum gajian. Yang kedua, apa dikatakan di dalam kitab Roma itu? Ya, itu dikatakan tetap kita bersabar. Yang kedua, tetap bersabar untuk menghadapi situasi keadaan. Kita mau katakan itu adalah prosesnya Tuhan, proses pemurnian iman setiap anak-anak Tuhan. Apakah kita mampu melalui ini dengan tetap bersama kepada Tuhan? Ini adalah proses. Karena kita tahu, dengan iman kita katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Makanya kita tetap harus memiliki kesabaran. Karena di dalam kesabaran itu ada ketenangan, bukan panik. Tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Harus kita tetap sabar. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktunya, ada masanya. Itu makanya di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, coba buka lagi. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini semua ada waktu dan masanya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada masanya. Itu makanya sebabnya kita harus memiliki kesabaran. Nyatakanlah itu adalah sebagai prosesnya Tuhan untuk membentuk, untuk memurnikan iman saya. Bagaimana saya boleh berlalu di padang gurun ini, di dalam situasi keadaan COVID-19 yang membatasi saya untuk merangkul saudara-saudara, membatasi setiap kita untuk merangkul jemaat-jemaat yang ada. Ini adalah prosesnya. Saya mengatakan tadi, apakah kita tetap didapati Tuhan, tetap setia sampai datang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini adalah pemurnian ini. Ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat susah, tetapi di tengah-tengah kesusahan ini adalah untuk memurnikan ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktunya kita untuk menanam dan ada waktunya kita untuk menanam. Semua ada masa, ada waktu. Tetapi bagaimana setiap kita? Akankah kita melalui waktu-waktu itu dengan tetap bersabar? Apakah maunya ekspres saja, yang instan aja? Aduh Tuhan, saya sudah capek lah jadi helper. Helpernya helper kandas pula.
nggak mau menghadapi proses. Maunya saya mau langsung jadi manajer, tidak bisa. Harus proses dari step by step, tahap per tahap. Jenjang tangga itu harus kita nikmati. Disitulah kenikmatan hidup. Kalau langsung plak, nah, tuh duit satu kontainer dijatuhkan Tuhan dari surga. Apa nggak boleh saudara? Satu kontainer duit jatuh dari surga. Mau duit satu kontainer? Saya bagikan kesaksian yang sangat lucu, tapi ya mungkin ada hikmahnya juga. Kemarin saya dan Ibu Gembala, istri saya, ke rumah sakit melihat abang yang sedang di harapan Budi Kemuliaan. Waktu mau pulang saudaraku, di samping mobil kami ada duit berceceran. Duit berceceran. Banyak itu, bukan hanya selembar saja. Dari jauh sekitar mungkin karena memang mata saya terlalu tajam apa ya. Ada sekitar 10 meter sebelum kami dari mobil, itu duit belum ambil. Takut virus katanya. Itu bukan hanya 2.000, banyak itu belum. Dolar malah belum. Nggak mau katanya. Virus, jangan ada coronanya katanya. Aku samperin, bodoh amat mau corona. Ini masalahnya duit. Masalahnya ini boleh dipergunakan untuk apa? Untuk makan pun, untuk memberkati orang pun kita boleh pergunakan. Saya buka gulungan duit itu mungkin ada sekitar 60. Ada uang 10 2, uang 2.000-nya 3, berarti 26.000 lagi. Wah, ini. Terus mau kita biarin itu virus itu? Kalau bilang katakan orang, kok cekin aja langsung sampai di DP. Dan duit pi katanya, apa? Mau beli ini. Nih virus. Aduh, terpaksa, mau nggak mau harus diambil juga. Tadi enggak, takut katanya. Tapi waktu dihadapi dengan kebutuhan, itu harus. Ya artinya kita harus tetap berjaga-jaga. Itu maksudnya kita tetap mengikuti prosedur. Lewat situasi saat ini dianjurkan kita tetap mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Yang sangat saya sedihkan saat ini, kalau dulu saya pulang dari tempat pekerjaan, anak-anak saya bertiga itu langsung lari-lari merangkul saya. Tapi saat ini, kemarin waktu sudah mulai awal informasi corona itu, lari-lari orang si abang, si kakak itu meluk saya kalau saya pulang. Saya bilang, stop. Apa sih? Orang mereka heran. Apa bapak bawa bom ini? Stop, kata. Tunggu dulu, Pak, mati. Kalau siap saya mati baru. Mau cium tangan, mau cium pipi, terserah. Mengajari kita akan bisa. Memang keadaan seperti itu mengajari kita tetap harus bersama. Bagaimana kita menghadapi masa-masa keadaan yang sangat sulit saat ini? Sangat sulit, yaitu kita harus tetap bersukacita. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus diajarkan tetap bersabar. Bahkan kita boleh dikatakan orang yang memiliki kesabaran bagaikan seorang pahlawan, dikatakan. Coba kita buka di dalam Amsal 16 ayat 32. Haleluya. Amsal 32 dikatakan di sana, saya bacakan bagi saudara, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi daripada seorang pahlawan. Kita berkata tadi, saya mau jadi orang-orang pemenang. Tetapi kalau saudara tidak memiliki kesabaran, saudara tidak akan menjadi lebih daripada. Harus ada kesabaran, penguasaan diri. Ya, di dalamnya adalah kesabaran. Bahkan di dalam firman Tuhan katanya, kalau kita memiliki kesabaran, kita melebihi daripada pahlawan.
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut orang. Penguasaan diri, dapat mengontrol diri. Bukan kehendak kita aja yang mau kita bawa-bawa, tetapi kita menguasai diri. Kita belajar situasi keadaan seperti ini. Kalau kita mau katakan, wah, kami kan orang-orang beriman, ayo semua jemaat kita, tetap kita lakukan ibadah, gak usah hiraukan apa keinginan-keinginan patuhi daripada pemerintah-pemerintah. Tetapi iman kita harus dibarengi dengan perbuatan. Karena itu kata firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Saudara nggak boleh katakan juga, saya orang beriman, tetapi saudara tidak memiliki kasih, tidak memiliki tindakan atau perbuatan yang menandakan saudara beriman. Harus sama-sama berjalan. Mungkin saudara atau saat-saat ini orang kebanyakan memiliki atau menambah semangat atau kekuatan atau imun di dalam tubuh saat-saat ini yang diperlukan. Tetapi saya mau katakan, imun tanpa iman juga pada hakikatnya saya mau katakan mati. Tetapi harus ada iman baru memiliki imun. Dasarnya adalah iman. Karena melalui iman timbul pengharapan. Dan lewat pengharapan memiliki naikkan imun yang ada di dalam tubuh. Yang setuju katakan? Ya, harus seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa-masa kesusahan seperti ini, masa-masa sulit seperti ini? Yang pertama tadi, yaitu kita tetap bersukacita. Yang kedua ialah kita harus tetap bersabar. Yang ketiga, harus tetap bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Artinya, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Artinya, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Bahkan kita tetap mendirikan mesbah-mesbah Allah. Walaupun dihimpit situasi keadaan yang susahnya kita untuk berjemaat, tetapi kita tetap bertekun di dalam doa, tetap memberikan prioritas yang utama, mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Lewat situasi keadaan saat ini, untuk kita boleh berjemaat, harus kita bayar harga, harus berani. Mungkin jemaat-jemaat kita terbatas dengan keadaan yang ada. Mungkin ponselnya bukan yang bisa live streaming, tapi harus kita dituntut dengan keadaan seperti itu. Bagaimana kita boleh mengikuti ibadah karena online live streaming? Ada harga yang kita bayar. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini boleh mengikuti ibadah live streaming yang ada? Ada harga juga yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan, yaitu harus melihat kota Anda cukup enggak untuk mengikuti ibadah live streaming. Itu adalah harga juga. Yang harus kita pilih. Jangan kotanya melihat situasi yang menakutkan atau main Facebook aja, lewat dia dunia maya. Tetapi anak-anak Tuhan juga harus memberitakan firman itu di dunia maya sekalipun. Tetap memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, harus kita tetap bertekun dalam doa. Kenapa? Coba kita buka di dalam Kolose pasalnya yang kedua, Kolose pasal kedua ayat 3. Apa dikatakan di sini?
Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Kristus tersembunyi, di dalam Kristus inilah yang kita miliki. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, komunikasi yang baik kepada Allah yang hidup, tetap berdoa, tetap berseru, inilah yang kita miliki, harta. Iman kita makin kuat, makin dimurnikan, yaitu pengetahuan kita, hikmat kita semakin bertambah. Kalau kita tetap berdoa, tetap bertekun di dalam doa. Baik, coba buka lagi di dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Karena di dalam Kristus adalah segala-galanya. Apa dikatakan di sini? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan. Ini tujuannya kita tetap bersandar dan berdoa kepada Tuhan. Supaya iman kita jangan bergantung kepada kekuatan kita, tergantung kepada pangkat kita, tergantung kepada apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, tergantung kepada saudara-saudara yang mungkin saudara memiliki, ya. Koleksi-koleksi pejabat-pejabat. Tetapi firman tetap kita bertekun di dalam doa, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat atau kekuatan manusia, tetapi tetap kepada Allah yang hidup, tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah yang menandakan kita bagaimana kita hubungan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Yakin dan percaya, ketika 3 hal ini kita lakukan di dalam situasi yang sangat-sangat sulit, yakin dan percaya ini akan tetap terlalui. Bahkan mau Tuhan Yesus datang besok, mau nanti malam, yakin dan percaya Tuhan tetap dapat kita tetap setia. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari boleh memberikan kekuatan, harapan yang baru. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, bahkan memiliki kesabaran, penguasaan diri. Boleh kita miliki anak-anak kita, dan kita tetap bertekun di dalam doa untuk menghadapi masa-masa sulit saat-saat ini. Saya undang tim musik yang ada yang akan mengakhiri firman Tuhan saat ini. Tapi saya rindu, saya digerakkan lagi supaya saya lewat boleh memberkati jemaat-jemaat yang ada lewat pujian-pujian yang boleh kami sampaikan saat ini. Saya rindu dirangkai pujian yang mengatakan bukan dengan kekuatan, artinya segala sesuatu adalah petunjuk, segala sesuatu adalah hanya Tuhan. Yang bahkan kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Boleh kita ada sampai saat ini. Saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan saudara. Dirikan mesbah-mesbah saudara, berserulah kepada Allah yang tinggi. Bersandarlah di dalam iman dan harapan. Tetap ada katanya bukan dengan kekuatan. Dapat jalan ini
lewat kebenaran firman-Mu Bapak kami. Kami boleh terberkati Tuhan, bahkan boleh mengambil sikap kami untuk menghadapi masa-masa sulit, keadaan situasi yang sangat-sangat Tuhan mengerikan saat ini. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami yang senantiasa memiliki sukacita yang senantiasa bertumbuh. Kami tetap memiliki kesabaran. Kami tetap bersandar di dalam doa pengharapan kami di dalam Kristus. Karena kami tahu penyertaan Allah kami yang benar di dalam hidup. Karena kami tahu janji kebenaran firman Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap nyata dalam hidup. Terima kasih Bapak yang lewat kebenaran firman boleh menumbuhkan iman pengharapan walaupun keadaan saat ini yang sedang menghimpit kami lewat COVID-19. Kami yakin dan percaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami yakin dan percaya lewat situasi keadaan saat ini. Kami yakin dan percaya nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimasmurkan. Baik di dalam doa-doa pengharapan kami, di dalam mesbah-mesbah anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang mengikuti les training yang ada. Tuhan Kau berkati mereka. Kami tahu Tuhan situasi saat ini adalah situasi ujian iman untuk memurnikan iman pengharapan kami di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersama, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak lewat kebenaran Tuhan, firman Tuhan bagi kami pada siang. Dan kami yakin dan percaya kami jadi mendengar bukan untuk melupakan, tetapi kami mendengar untuk melakukan di dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama kami berdoa mengucap syukur yang diberkati Tuhan sama-sama kami. Amin. Amin. Puji Allah Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang terangkan pada siang hari ini mengajak kita secara tegas, mari kita bersuka cita, bersabar, dan berteguh di dalam doa. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita memberi dengan terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu berkata-kata dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, yang memberi maupun yang tidak memberi. Engkau memberkati kami dengan melimpah. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita berikan persembahan kita angkat pujian kita, ucapkan kita. Rasakan dan nikmati kasih
hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Baik jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di sini, biarlah kita senantiasa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mengucapkan selamat diberkati oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah kita, baik yang sudah berlalu maupun yang saat ini. Biarlah lewat ibadah yang ada, lewat live streaming, biarlah kita tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat GDN Anugerah Pancur di mana mereka berada pada saat siang hari ini. Terkhusus buat Ibu Ina Samuel, Ibu Ina Dita dan Ibu Ina Brian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap anak-anak Tuhan, terlebih yang Tuhan telah tambahkan umurnya. Biarlah semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau naikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Baik yang ada di rumah, mari kita sama-sama menaikkan setiap doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan hati kita seperti firman Tuhan tadi, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Biarlah segala kondisi yang terjadi pada saat ini, biarlah Tuhan pulihkan seluruh bangsa-bangsa yang mengalami segala wabah yang ada pada saat ini. Dan setiap pemerintah, terlebih khusus di Indonesia, memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia dipulihkan, sehingga bangsa Indonesia benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan setiap pemimpin kita diberikan hikmat, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa buat sekeliling ini, sehingga senantiasa diberkati Tuhan. Setiap pelayanan kita berdoa, sehingga apapun yang terjadi, iman percaya kita tegak teguh di dalam Tuhan. Sebelum kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kita mau menikmati kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selagi masih ada nafas kehidupan, selagi masih ada kehidupan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, kita pergunakan kesempatan yang ada, kita pergunakan waktu yang ada untuk meninggikan nama Tuhan, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Jangan siapkan waktu yang sudah Tuhan berikan, tapi kita mempergunakan waktu ini, hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
Engkau berikan pada siang hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Tiada kami bisa membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur, hanya doa dan ucapan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat siang hari Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini pada saat ini. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan memulihkan setiap keadaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin setia dan tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, Engkau berkati dia lebih luar biasa. Engkau berkati keluarganya, pekerjaan pelayanan yang Engkau berkati luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan hamba-Mu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa bahwa setiap tim pelayanan yang ada pada siang hari ini, yang sudah melayani Engkau, baik itu musik, WL, singer, LCD, doa syafaat, bahkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kameraman kami Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka, baik dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, dalam segala hal Engkau buat berhasil Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan semakin hari semakin bersemangat dan roh kami semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Biarlah kami terus dan terus setia ya Tuhan, walaupun keadaan membuat kami merasakan satu dengan yang lain berjauhan Tuhan, namun kami tetap yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mereka tetap dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka semakin jauh Bapa, tapi biarlah mereka di saat-saat ini, biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kami tetap bersekutu di dalam Engkau, walaupun di rumah masing-masing. Bapa yang baik, pada saat siang hari ini kami berdoa bahwa setiap persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan yang menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau Allah yang memberkati berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa bahwa setiap jemaat-Mu yang merasakan sakit penyakit, di dalam nama Yesus, lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang berbeban berat, Engkau Allah lepaskan, Engkau bebaskan, sehingga semua jemaat-Mu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah keadaan yang terjadi pada saat ini, keadaan wabah yang sedang melanda seluruh bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami yakin dan percaya semua karena seizin Tuhan. Biarlah lewat wabah yang terjadi, lewat setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, membuat kami menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah setiap kesombongan yang ada selama ini dalam hati kami, menganggap diri kami kuat, menganggap diri kami sehat, menganggap kami bisa Tuhan. Namun lewat wabah ini Engkau menyadarkan setiap kami untuk mencari Engkau Tuhan, untuk memandang wajah-Mu, bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup menjalani hidup ini Tuhan, bahwa tanpa Engkau Bapa kami tidak bisa Tuhan. Hanya Engkau sumber pengharapan kami, hanya Engkau sumber kekuatan kami, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, yang sanggup menyembuhkan kami, bahkan memulihkan keadaan yang
juga kota di mana kami tinggal. Biarlah senantiasa Bapa, segala apapun yang terjadi, kami terlalu yakin dan percaya. Biarlah Engkau Allah yang menyatakan mukjizat-Mu di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, bahkan seluruh anggota keluarga kami, di mana mereka berada, baik yang ada di Nias, di Medan, dimanapun di seluruh pelosok tanah air, Engkau Allah juga yang menyertai mereka, seperti Engkau menyertai kami di sini ya Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang tetap mengikuti ibadah live streaming, baik di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, menyertai, tutup bungkus seluruh anak-anak-Mu Tuhan lewat darah-Mu yang kudus, sehingga kami benar-benar terhindar dari segala apapun ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang merasakan berkat-berkat-Mu, baik lewat umur yang Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka. Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang memberkati, yang campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka mengingat bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Mereka ingin merasakan berkat-berkat lewat pekerjaan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu lewat pekerjaan yang hamba-hamba-Mu nantikan ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang menantikan keturunan, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap rahim yang mandul Engkau bukakan sehingga mereka merasakan berkat-Mu lewat keturunan ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap program-program gereja GTDI yang ada di Pancur ini Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Biarlah Tuhan kami tetap bergandengan tangan dalam melakukan setiap pelayanan yang ada. Bahkan seluruh GTDI Sekepri yang ada, biarlah tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan anak-anak kami, mulai dari yang belum sekolah sampai yang sudah sekolah, baik yang ada di perguruan tinggi, Engkau Allah yang menolong mereka. Bebaskan dari segala sakit penyakit, berkati setiap pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam penyertaan kasih Tuhan. Apa yang kami perlukan, kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan terlantar. Engkau tidak membiarkan kami meminta-minta Tuhan. Tetapi setiap orang-orang yang percaya dan pengharapan kepada Tuhan, Engkau Allah mencukupkan apa yang kami perlukan. Karena Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah sumber dari segala-galanya, yang sanggup memberkati setiap kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah seluruh doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, bagi jemaat-jemaat yang mengikuti live streaming yang ada, kita ada kerinduan dan pokok-pokok doa, boleh WA kami atau menelpon kami di nomor penggembalaan yang ada di tempat ini, ataupun pelayan-pelayan Tuhan, baik itu di dalam Komsel 2 wilayah, Komsel Philadelphia dan Komsel El Shaddai, boleh menghubungi. Mungkin ada pokok-pokok doa dan kerinduan supaya kita mendoakannya bersama-sama. Karena itu tetap bersandar kepada Tuhan, tetap dirikan mesbah Allah, doa di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan terima berkat daripada Allah Bapa. Namun sebelumnya kita akan pujian kita mengakhirkan kasih Allah bersujud untuk kita. Kasih Allahku sebuah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau lewat roh dan tubuh kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, dari awal bahkan sampai akan akhirnya ibadah live streaming yang kami lakukan. Tuhan Engkau telah berkenan, Tuhan Engkau telah campur tangan, dan Tuhan Engkau telah melawan. Bahkan setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani kami pada siang hari ini, bahkan seluruh jemaat-jemaat pengerja-pengerjamu yang telah datang ke hadapanmu, hadiratmu, memberikan tubuhnya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapanmu. Berkati kehidupan kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka, baik ucapan syukur, perpuluhan, bahkan Tuhan untuk pembangunan gereja kami di tempat ini, berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya kami memberi karena Engkau telah terlebih dahulu telah memberkati kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan terbukakan atas kehidupan kami dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bahkan kami akhiri ibadah kami ini, kami yakin dan percaya penyertaan Allah kami yang hidup, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman arahkan hatimu dan pandang kepada Allah sumber hidup dan sumber berkat. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai siang ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.